Bab 8 Halo, Ketua. Qin Si gemetaran saat mendengar kata-kata Yan Chen. Qin Dayong dan Zhou juga tampak terkejut. Qin Si berdiri dengan tubuh yang sedang gemetaran. Dia menggigit bibir merahnya dengan riasan di wajahnya sudah lusuh, tapi masih sulit menyembunyikan wajah yang sangat memikat. Plak. Cerai. Dia menamparkan wajah Yan Chen dan mengatakan dengan marah, Kamu anggap aku apa? Aku akui bahwa kamu juga menjadi korban dari apa yang terjadi 5 tahun lalu. Kamu tidak ingin menikah denganku. Kamu boleh menolak. Mengapa saat sudah menikah kamu malahan pergi? Setelah kamu pergi, tahukah kamu berapa banyak rumor dan penderitaan yang aku derita? Tahukah kamu putriku diganggu oleh anak-anak di sekolahnya dan menyebutnya anak haram tanpa ayah? Putriku memegang satu-satunya foto akta nikah kita, selalu menanyakan kapan ayah akan kembali. Tahukah kamu betapa tidak nyamannya perasaanku? Aku akhirnya menunggu sampai suamiku kembali. Putriku akhirnya menunggu sampai ayahnya pulang. Tapi kamu menyuruh untuk bercerai. Kamu beritahu aku, apa kamu layak untukku? Atau apa kamu masih layak untuk putrimu? Qin Si akhirnya marah dan menangis, seolah-olah untuk melampiaskan semua yang dia alami sendiri dalam 5 tahun terakhir. Setiap kali dia menanyakan hati yang sakit ketika Qin Si menangis, pahlawan yang tidak teriak meskipun tubuhnya penuh dengan luka di medan perang akhirnya menangis. Yang Chen melangkah maju dan tiba-tiba memeluk Qin Si di pelukannya. Lepaskan aku. Pergi dari hidupku sepenuhnya, bukannya kamu ingin menceraikanku. Besok kita pergi ke biro urusan sipil. Qin Xi menangis sambil melawan dan memukul keras dada Yan Chen. Lengan Yan Chen sangat kuat. Bagaimanapun Qin Si melampiaskannya, dia tidak akan sakit. Lalu Yan Chen berbisik di telinganya. Maaf, dalam hidup ini aku tidak akan meninggalkan kalian lagi. Melihat suasana hati Qin Si menjadi semakin stabil, Zhou tiba-tiba menjadi cemas, buru-buru melangkah maju dengan paksa memisahkan keduanya dan mengatakan dengan marah. Qin Si sudah menyuruhmu pergi. Kenapa kamu masih saja belum pergi? Cepat pergi. Yang Chen didorong keluar secara paksa. Meskipun dia diusir, Yang Chen sangat senang karena Qin Xi tidak mau bercerai. Entah karena ketenaran atau putrinya, bagi Yang Chen, tidak bercerai adalah hasil yang terbaik. Setelah meninggalkan rumah Qin Si, Yang Chen langsung pergi ke grup Yan Chen cabang Jiangzhou. Markas grup Yan Chen ada di Yandu, didirikan oleh Yang Xueyan, ibu kandung Yang Chen sebelum bertemu dengan ayah Yang Chen. Setelah itu, keluarga Yuen secara paksa mengambil alih urusan perusahaan. Keluarga Yuen hanya mengembalikan grup Yan Chen ke Yang Chen setelah mengetahui tentang status Yang Chen di wilayah utara. Yang Chen menghela nafas dengan emosi saat berdiri di lantai bawah di gedung Yan Chen. Tetapi ketika dia teringat penghinaan dan melukai ibunya, ada ledakan kemarahan di dalam hatinya. Suatu hari aku akan pergi sendiri ke keluarga Yuen. Kemarahan di mata Yan Chen berangsur-angsur padam. Saat ini, mobil Maserati putih diparkir di tempat parkir grup Yan Chen, dan seorang wanita berpakaian formal berjalan keluar dari mobil. Wanita ini adalah ipar Yan Chen. Qin Yi, mobil mewah itu adalah salah satu hadiah yang baru saja diterima keluarga Qin beberapa jam yang lalu. Jadi dia tidak sabar untuk pergi dan tidak takut ada lelucon tentangnya. Qin Yi, aku benar-benar iri padamu. Keluarga memberikan hadiah yang begitu mahal saat kamu menikah dengan keluarga kaya. Wanita dengan aku. Wanita dengan pakaian kerja itu berjalan menuju Qin Yi dengan senyum manis. Qin Yi dengan ramah meraih lengan wanita itu dan mengatakan sambil tersenyum. Aku tidak akan melupakanmu, tapi sekarang aku masih butuh bantuanmu. Qin Yi, jangan khawatir, jika ada aku masalahmu semuanya akan beres. Aku juga orang yang bertanggung jawab atas penuh dari departemen personalia. Jika peraturan perusahaan yang akan diajukan, aku akan langsung menerimamu bekerja, tapi tidak apa-apa, jalan saja seluruh prosesnya. Kalau begitu Direktur Sun, kenapa masih saja sultan denganku? Kedua wanita itu berbicara dan tertawa, terlihat sangat dekat. Yang Chen begitu berjalan ke pintu perusahaan, langsung melihat Yan Chen. Qin Yi tiba-tiba tampak terkejut. Sebelum Yang Chen bicara, ekspresinya menjadi sangat suram dan mengatakan dengan marah. Kamu sudah diusir oleh ibu. Kamu masih ingin menggangguku lagi. Aku katakan padamu, bahkan jika kamu berlutut dan memohon padaku, aku tidak akan membantumu. Yang Chen sedikit sinis dan mencibir.
Mengikutimu? Apa kamu trauma diikuti oleh orang? Qin Yi sedang terdiam, tetapi segera dia memikirkan sesuatu dan mencibir. Kamu di sini untuk melamar pekerjaan, kan? Yang Chen terdiam, mengabaikannya, dan mulai masuk ke perusahaan. Dia baru saja bergerak, wajah ini langsung berdiri di depannya, wajahnya penuh ejekan. Yang Chen, aku menyarankanmu untuk tidak membuang waktumu. Apa kamu tahu apa yang diwakili oleh grup Yang Chen? Perusahaan ini dibawa keluarga Yuan Diandu. Meskipun cabang Jiangsu baru saja didirikan, itu bukan berarti bisa sembarang orang masuk begitu saja. Qin Yi. Siapa ini? Sun Tian menanyakan dengan curiga. Qin Yi melirik Yang Chen dengan jijik dan mengatakan kepada Sun Tian. Dia adalah sampah yang berbohong kepada kakakku 5 tahun lalu. Dia melarikan diri dengan uang selama 5 tahun. Mungkin uang itu sudah dihabiskan dan dia masih ingin mengganggu kakakku. Bagaimana keluarga bisa menahan semua perbuatannya? Oh tidak, dia baru saja diusir. Sun Tian terkejut dan berseru. Jadi dia bajingan yang MTNCet mari kakakmu. Ketika selesai mengatakan itu, baru menyadari bahwa orang itu tepat di depannya. Dengan cepat menutup mulutnya dan mengatakan dengan malu. Maaf. Sun Tian, dia itu sampah. Kamu tidak salah mengatakan itu. Kenapa minta maaf? Qin Yi mengatakan dengan ekspresi acuh. Sun Tian melirik Yang Chen, lalu mengatakan, Aku benar-benar minta maaf. Perusahaan kami sudah penuh. Kamu lebih baik pulang saja. Wanita ini jelas berusaha membantu Qin Yi. Perusahaan cabang baru saja didirikan. Bagaimana mungkin sudah penuh dengan staf? Yang Chen tidak apa yang mereka katakan. Jangan katakan cabang ini. Bahkan seluruh Yang Chen sekarang menjadi miliknya. Bahkan jika tidak ada grup Yang Chen, kekayaan yang dia kendalikan jauh melampaui keluarga Yuan. Yang Chen mengabaikannya dan berjalan ke perusahaan. Sun Tian tiba-tiba menjadi cemas melangkah maju menghalangi Yang Chen. Kenapa kamu seperti ini? Aku sudah mengatakan bahwa grup Yang Chen tidak lagi merekrut orang. Kenapa kamu masih masuk? Jika kamu masih saja masuk, aku akan lapor petugas keamanan. Pergil. Yang Chen tiba-tiba teriak, seluruh tubuhnya menjadi dingin. Sun Tian ketakutan oleh suara itu dan melangkah mundur. Alasan mengapa Yang Chen bersedia menanggung segala sesuatu di keluarga Qin adalah untuk Qin Si dan putrinya. Tetapi itu tidak berarti bahwa ada orang yang bisa menjadi liar padanya. Yang Chen, kamu sangat berani. Kamu berani berbuat onar di gerbang grup Yang Chen. Sun Tian takut pada Yang Chen, tetapi Qin Li tidak. Direktur Sun, ada apa denganmu? Seorang pria parubaya berseragam petugas keamanan berjalan-jalan menanyakan pada Sun Tian. Sun Tian memandang Yang Chen dengan wajah dingin dan mengatakan dengan marah. Kapten Zhang, orang ini ingin masuk dengan paksa ke perusahaan. Aku curiga dia merencanakan sesuatu yang jahat hari ini. Ketua grup Yang Chen akan datang. Jika kalian membiarkan orang sembarangan masuk, pasti kalian akan dipecat. Petik 1 dengan peringatan. Kata-kata Sun Tian penuh dengan peringatan. Kapten Zhang terkejut dan memanggil temannya 2L kita beberapa kali. Segera lebih dari 10 petugas keamanan yang lengkap datang. Qin menatap Yang pergi. Sun Tian menatap Yang Chen dengan dingin. Qin Si memandang Yang Chen dengan sinis. Jangan harap bisa bekerja di grup Yang Chen. Lalu dia pergi dengan Sun Tian. Berbuat onar, tempat di mana kamu bisa berbuat onar. Keluar dari sini. Kapten Zhang tampak sombong. Yang Chen matanya sedikit dan mengatakan dengan dingin. Kalian bahkan tidak tahu siapa aku, lalu kalian berani mengusirku. Apa ini cara kalian melakukan pekerjaan sebagai petugas keamanan? Kapten Zhang mengangkat alisnya. Direktur Sun mengatakan bahwa kamu merencanakan sesuatu yang jahat. Apa masalahnya jika aku mengusirmu? Apa kamu percaya dengan apa yang dia katakan? Apa kamu sangat suka menjadi anjing untuk orang lain? Ekspresi wajah Yang Chen benar-benar menghilang, tetapi suaranya menjadi jauh lebih dingin. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua petugas keamanan tertegun. Kamu cari mati. Kapten Zhang sangat marah dan teriak, bunuh bajingan ini. Pada saat ini, Audia 8 hitam tiba-tiba berhenti di depan pintu grup Yang Chen. Seorang pria parubaya dengan setelan jas dan sepatu kulit keluar dari mobil dengan tergesa-gesa. Halo Presiden Luol. Para petugas keamanan dengan cepat berdiri.
Namun, Presiden Luo bahkan tidak melihat mereka, wajahnya penuh ketakutan. Dia berlari menuju Yang Chen dan kemudian membungkuk. Halo ketua. Bersambung.